Penting buat lu baca firman supaya lu bersih. That's one of many ways he talks to you. Bingung nggak apa-apa. Nah itu kalau bisa jangan sampai takut. Pas nyampe di bingung udah langsung ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, gue mesti gimana nih? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Cara dia bersihinnya gimana? He talks to you. That's the most important thing. Ini pewahyuan hari ini yang gue paling dapat gede ini. Caranya dia bersihin saya. Dia talks to me. Jadi ternyata waktu dia ngomong sama gue bukan karena dia sayang doang, tapi dia lagi bersihin gue itu. Ini yang paling gede buat gue hari ini ya ini. Dan di Yohanes 15 ini termasuk ayat paling pendek ini. Listen, I talk to you. That's how I clean you. He talks to me not because he loves me, no. He want to cleanse me. And I'm still in the process. Sampai apa? Sampai nanti anggurnya panen. Sampai nanti anggurnya panen. Siapa yang panen? Yang punya pengusahanya, Bapak panen. Dia panen tuh anggur nanti. And I will be with him. And you will be with him. Say amin. Amin. Mau lu nyalain mic lo apa enggak? Amin, ngomong. Kalau malam hari ini kalian gak bakal kagok lagi dengar suara Tuhan. Karena lu lagi dibersihin sama Tuhan. Malam ini, mulai malam ini, semua yang denger ini gak bakal nanya lagi gimana cara dengar suara Tuhan. Enggak, kalian akan dengar jelas. Kenapa? Karena lu berbuah. Dan lu dibersihin. Caranya apa? Dia ngomong sama kamu. He talks to you. Dia fellowship sama kamu. Dia anggap kamu sahabat. Dia kasih tahu kamu rahasia-rahasia. Dia anggap kamu sahabat. Dan dia bilang apa? Tidak ada pengorbanan yang lebih besar selain nyawa seseorang. Selain seseorang yang mengorbankan, memberikan nyawanya buat sahabat. Sahabat. Buat sahabat. Mulai malam ini, semua yang denger ini, kamu gak bakal kagok lagi dengar suara Tuhan. Karena Tuhan lagi bersihin kamu. Supaya kamu berbuah lebih banyak. He talks to you. Amin, teman-teman. Ya, amin. Lebih dari amin. Gue gak tahu apa lebih dari amin. Gue gak peduli. He talks to you not just because he loves you. Tapi he talks to you karena dia lagi rawat kamu. Cara bersihinnya dia ngomong. Dan ketika dia ngomong hasilnya apa? Dibersihin. Tangkai-tangkai yang gak perlunya dibuang. Maksudnya apa? Ada beberapa bagian dari hidup kamu. Karakter-karakter kamu, kepribadian kamu yang kamu gak lakuin lagi. Yang kamu gak pernah mikirin lagi. Kamu gak pernah lagi ngerasain itu. Gak akan ada lagi rasa pahit. Gak bakal ada lagi. Gak ada lagi. Kenapa? That's no longer part of you. Why? Because sudah dibersihkan. Bukan kamu yang usaha. Tapi Yesus yang potongnya. It's not about what you do. It's not about what you do, but what the motives behind it. Tuhan gak minta kita do good. Tuhan minta kita do God. Tuhan gak minta kita do good. Tuhan minta kita do God. Sementara dunia itu ngajarinnya begini. Contoh ya. I will raise you to the mountain. I will the first to get to the mountain. Ayo, gua bakal nyampe duluan di gunung itu. Dan Tuhan tanya, emang gue yang suruh mau nyampe di gunung itu? Terus lu minta sama gue penyertaan berarti? Just because everybody doing it. Kita nggak nanya apakah yang kita lakuin ini Tuhan pengen apa enggak. Semua orang ngelakuin itu soalnya. Kita jadi nggak nanya sama Tuhan.
Bersyukur kalau apa yang kita inisiatif gagal. Kenapa? Itu lagi dipotong pangkalnya. Makanya nggak ada hasil. Bersyukur kalau gagal. Apa? Itu bukan rencana Tuhan berarti. Gitu, teman-teman. Tadinya lebih banyak lagi sebenarnya. Cuman cukup sampai sini, yang kalian tahu itu dulu aja. Tuhan suruh saya berhenti dan Tuhan suruh saya nanya sama kalian, what do you guys think? Ada siapa aja sih? Gua dapet ini tadi 7:30. Saya bangun, saya lagi tidur, terus kebangun, terus tahu-tahu nggak ngantuk, tahu-tahu buka bahan-bahan khotbah yang bilang itu kan lu banyak konten tuh Bung yang khotbah lu, gue bilang ini bahkan ada bahan-bahan yang gue belum pernah khotbahin. Terus ada ini slave. Terus gue lagi tadinya mau kasih slave mentality, ada slave of comfort, ada slave of fear, ada slave of I, ada slave of unfaithfulness, ada slave of slavery itself. Tadinya mau bahas itu tapi tahu-tahu Tuhan bawa gue ke Yohanes 15. Yohanes 15. Dan Tuhan pengen ngomong apa coba pesannya ke kalian? I wanna talk to them. I wanna talk to you first, then I wanna talk to them. Why? Karena kalian lagi dibersihkan. Hiha. Kok pada diem sih? Halo? Lumayan. Kenapa? Agak lumayan. Clean. I talk to you. Itu gua kaget itu. Jadi tato gue buka Yohanes 15, kenapa ini pokok anggur mah nih udah sering atau ke anak-anak gue udah sering ngomong. Ya udahlah Tuhan suruh buka ini, udah buka aja. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terus gue bilang, hah? Baru di situ gue dengar suara Tuhan. Yes, the way I clean you, I talk to you. Wah, itu jatuh gue tadi. Waduh, this is the very first time ever kita ada Zoom, boleh tanya sama karena dia selalu jadi host. Jam 20.05 apa 04 ya, saya sudah knock-knock. Iya, Biasanya. Bung pertama. Iya. Aku yang pertama ya? Bung knock-knock, tapi pas aku lihat waiting roomnya ada bareng sih berdua. Tuh. Sering paling pertama. Nggak heran. Itu Nggak heran. tidak pernah. Kuncen. Nggak heran. Dia punya determinasi dan daya juang dia ada 124 kali lipat dibanding saya determinasi dia itu. Jadi dia pasti yang paling pertama, gue mah enggak. Karena tadi kamu telepon aku 8 kurang seperempat. Iya, kamu nanya, kamu lagi tidur? Enggak, aku lagi renungan. Itu tadi. Gua baca ayat 3 dan gua gemeter gua. You talk to me. Yeah. I talk to you. The way I cleanse you is I talk to you. Dia hanya ngomong sama saya, tapi udah banyak bagian dari saya yang udah hilang. Cuman gara-gara dia ngomong. Penting buat lu baca firman supaya lu bersih. That's one of many ways he talks to you. He talks to you. Makanya malam ini bukan gua berdoa, malam ini gua claim, malam ini semua yang ada di grup ini yang denger ini sekarang, you will hear voice from God, dan itu udah jadi kebiasaan buat kamu. Lu nggak bakal, wah Tuhan ngomong sama gua, nggak, lu nggak bakal gitu lagi. Mulai malam ini, dalam nama Yesus. Mulai malam ini. Bingung nggak apa-apa. Bingung nggak apa-apa dong. Bingung nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan sampai kekhawatir ya. Kalau udah gini, sebelum khawatir biasanya bingung dulu. Ya nggak? Sebelum takut biasanya bingung dulu deh. Aduh, ini gimana ya? Nah, begitu nggak ada jawaban, aduh takut gua. Nah, gitu dia. Nah, itu kalau bisa jangan sampai takut. Pas nyampe di bingung, udah langsung ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, gue mesti gimana nih? Dan firman-firman yang lu udah pernah baca dan lu udah pernah denger, itu akan terngiang kembali di telinga kamu.
akan kembali terngiang di pikiran dan di perasaan kamu akan terngiang. Gue ingat firman ini. Nah itu dia. Itu dia. Udah kalau kayak gitu hidup namanya udah bukan hidup pakai plan tapi hidup pakai revelation hidupnya. Hidupnya bukan pakai rencana tapi hidupnya pakai pewahyuan, pakai pengungkapan hidupnya. Gitu. Jadi step by step, oh begini tuh, kayak tadi, oh gini tuh. Nah, hidupnya bukan pakai plannya orang, pakai plannya Tuhan. Nah, plannya Tuhan tuh bergerak kayak gimana? Kita jalan dulu. Benar gak sih? Coba perhatiin di Alkitab coba. Pergi, Abraham, baru pergi. Lo akan masuk tanah perjanjian, masuknya ke gurun. Gak tahu kita plannya Tuhan. Begitu nyampe di gurun baru kita tahu, oh gini, oh gini. Begitu jadi Abraham, begitu udah pergi dari rumahnya dia cabut, oh gini, iya. Anak Tuhan hidup bukan dengan plannya manusia, hidup dengan plannya Tuhan. Anak Tuhan hidup dengan plannya Tuhan. Plannya Tuhan tuh kayak gimana? Pengungkapan. Nah, bahasa Indonesia yang bakunya namanya pengungkapan. Nah, wahyu, revelation, itu bahasa Indonesianya wahyu di kitab ya. Revelation bahasa Indonesia yang baku namanya ini. Pengungkapan, revealing. Lu melangkah dulu baru dikasih tahu. Lu melangkah dulu baru tahu. Oh, itu anak Tuhan. Melangkah dulu bos. Oh, gitu. Bukan oh dulu baru melangkah. Gitu. Dan itu desakan dari dunianya besar sekali. Desakan dari dunianya besar sekali. Dan ada tambahan. Coba di ayat kenapa pakai nangis sih? Bentar. It's okay, Bung. Hah? It's okay. Keren. Coba skip satu pasal Yohanesnya. Tadi Yohanes 19 kan? Coba skip satu pasal Yohanes 16. Waduh, Tuhan hebat. Yohanes 16 ayatnya 33. Semuanya. These things, kalau di bahasa Inggrisnya, aku katakan kepadamu supaya kamu beroleh apa? Peace, damai sejahtera. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Yang mic-nya matiin, nggak apa-apa, matiin aja, nggak apa-apa. Tapi kita omongin ini sama-sama 16 ayat 33 yuk. Ya, udah dapat semua 16 ayat 33? Kita ngomong semua yuk, 16 ayat 33 kita ucapin sama-sama yuk. Nggak apa-apa, mic-nya matiin, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan Kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, hatimu. Amin. Mengalahkan dunia. Amin. Aku telah. Catat tuh. Aku telah. Dia udah mati belum? Belum. Bangkit belum? Belum. Di Taman Getsemani belum? Nah, udah berdarah-darah belum keringetnya? Doa minta luput belum? Disiksa belum? Belum. Diadili belum? Belum. Disalib belum? Mati belum? Belum. Bangkit belum? Belum. Naik ke atas surga Pentakosta udah belum? Belum. Tapi dia bilangnya apa? Telah. Kuatkan hatimu, teguhkanlah. Kamu di dalam dunia bakal susah. Di bahasa Yunaninya itu be of a good cheer kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Coba kita cek. John 16.
Ya sorry tadi kalau aku bacanya telat. It's okay. Be a good cheer. A good cheer, Kalau a good bahasa courage. aslinya be good courage. To have Courage. courage, comfort. Iya. Iya. Tetap positif berarti ya. Benar nggak sih? Be of good cheer itu kan? Have courage, comfort, good cheer, bold, courage. Ya benar. Positif. Kalau kata orang dunia sekarang positif. Optimis. Oh, aku nangkapnya kan lanjutannya be a good cheer, I have overcome the world. Jadi kenapa kita tetap positif adalah semata-mata karena Yesusnya udah overcome the world gitu. Ya, bukan karena Saya optimis. harus positif lah itu. Bukan. Tapi optimisnya gara-gara di hati kita di paling dalam kita tahu kalau gue optimis. Karena Tuhan gue udah kalahin dunia. Dan nggak tahu kenapa sekarang kamu dengar kalau Tuhan ngomong sama kamu tuh dia lagi bersihin kamu dan dia ngomong sebagai penutupnya apa? Di luar sana lu bakal dapat macam-macam. Lu dapat penganiayaan, lu dapat nggak enak. Tapi optimis, be a good cheer, good courage, tenang, kalem. Gue udah kalahin dunia. Yang kita nempel sama Tuhan, yang kita tempelin itu udah kalahin ini. Gitu. Terus tadi aku sempat ngecek Instastory. Ya. Ya tadi gua cek ya Instastory. Maksudnya gua klik terus ada yang nggak tahu yang mana, nggak tahu yang jam 4 jam atau jam 6 apa jam 8 aku lupa, tapi pokoknya ada yang ngomong gini aja. Jadi pantas nggak orang Kristen khawatir? Kalau nggak salah itu. Kita posting apa ya? Ya itu, pokoknya ngomong gitu aja. Pantas nggak orang Kristen khawatir? Apa takut gitu Ini khawatir? DM, Bung. Hah? DM atau apa? Bukan di Instastory-nya kan itu kan trailer kan? Itu kan trailer kan? Oh, maksudnya kamu ngomong gitu di trailernya. Oh. Kirain teh ada orang respon. Iya, aku juga kira ada orang. Aduh. Itu gara-gara bangun terus ngelihat itu terus baru. Itu kan gue yang ngomong ya. Terus baru ngecek mau bahas live Tapi gara-gara itu enggak, itu bacanya Yohanes 15. Gitu, teman-teman. Gak tahu nih besok ada apa, katanya besok mau sidang. Sidang di Jakarta. Sidang kena tilang. Sidang kena tilang, sidang SIM apa sidang apa? Ya. Gini kayak Bung ya. Kaku amat hidup kayak kanebo. Kayak kanebo kering. Yang nggak tahu. Gue nggak tahu besok bakal hasilnya apa, jujur aja. Tapi gue nggak bakal kaget kalau besok gagal atau sukses, terserah. Tapi kalau lu dapat pewahyuan malam ini, lu lagi dibersihin berarti. Ya, betul. Gitu. Kalau udah dibersihin jangan ngotot. Nggak akan menang. Pasti. Ngapain gitu. Teman-teman, ini sharing gue paling pendek nih. Yuk, siapa yang mau bagiin sesuatu? Siapa yang dapat sesuatu? Siapa yang? Aku. Siapa tuh? Boleh, sok. Itu tadi yang di Yohanes 15 ayat 3. Itu bahasa aslinya membersihkan itu purify atau memurnikan. Gitu. Terus nyambung ke Wahyu. Kenapa tadi sebut-sebut kayak pas? Wahyu 4 ayat 4. Wahyu 4 ayat 4, bentar. Wahyu 4 ayat 4. Ya, go. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi ini udah nyampe kan Wahyu 1, Yohanesnya dikasih lihat. Habis itu 2 sama 3 tuh
memperingatkan si kota-kota Efesus, Philadelphia, Laodikia, blablabla. Nah, terus di Revelation 4 itu Yohanes dikasih penglihatan untuk nantinya gimana nih sebelum buka itu apa? Seal, apa namanya? Gulungan, segel, meterai. Nah, dan terus kelihatan di sini tua-tua itu maksudnya yang ya nabi-nabi, orang-orang suci lah gitu. Dan mereka menggunakan pakaian putih. Nah, pakaian putih di sini atau di seluruh kitab Wahyu, which is itu masa depan kita berarti. Semuanya pakaian putih itu menandakan kemurnian. Jadi lu udah di-purified gitu. Dengan tandanya lu pakai baju putih. Nah, terus kembali ke satu pasal sebelumnya ke Wahyu 3. Wahyu 3 ayat mana nih? Ayat 15. Yang itu surat ke jemaat Laodikia. Yang ayat 15-nya kan Tuhan bilang, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Ini intermezzo aja, jadi Laodikia itu terkenal sama sistem perbankan, sama sekolah medis, sama industri tekstil yang baik di situ. Dia produksi Kain. gulungan wool, kain wool. Tapi satu yang kurang dari kota Laodikia ini adalah mereka itu punya masalah sama water supply atau persediaan air lah. Jadi ketika satu momen misalnya mereka ada sumber mata air panas, itu jauh gitu. Dan ketika mereka ambil itu, waktu balik ke kota tuh udah nggak panas lagi airnya. Kayak udah suam-suam kuku. Dan itu makanya Yesus bilang, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dikira atau panas, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Sebenarnya kayak nyambung tadi yang kebung sih, kayak lu baca Alkitab nggak bisa cuman baca doang, kayak harus tahu juga kenapa Tuhan ngomongnya seperti itu, ada latar belakang apa, yang makanya kenapa Tuhan pakai perumpamannya air, ya karena ya Laodikia mengalami krisis air suam-suam kuku itu setiap hari gitu. Ya. Itu cuman yang mau aku highlight adalah ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi sebenarnya dengan tadi si Laodikia kan sukses di perbankan, terus ada dia medical school terbaik lah pada masanya, dan dia ada industri tekstil. Harusnya dia sudah tidak usah mencari kekayaan gitu, dia pasti kaya. Cuman di sini Tuhan bilang, lu beli emasnya gua supaya lu dimurnikan dalam api, yang telah dimurnikan dalam api, supaya lu menjadi kaya. Dan emas di sini tuh artinya adalah beneran bukan emas duit atau bukan emas apapun yang kita anggap harta, prestasi, keuangan, suami, pacar, apalah itu bukan, tapi kayak bener-bener emasnya Tuhan yang dimurnikan, yaitu ya Tuhannya gitu. Dan itu lu dalam tanda kutip beli dari gua, terus lu beli juga pakaian putih supaya engkau memakainya, jadi apa ya, his righteousness itu kita pakai. Jadi kayak itu kan kadang orang suka ngelihat kalau kita misalnya pekerjaannya ya misalnya mungkin kayak artis gitu kan, yang dilihat lu pakai baju apa sih, branded atau enggak. Nah itu kayak kita sebagai orang Kristen, brand kita yang kita bawa adalah Yesus gitu. Dan putih lagi-lagi, jadi kayak ya lu sudah dimurnikan, sudah dibersihkan seperti kata Bung tadi gitu. Terus sedikit aja minyak untuk melumas matamu. Jadi medical school yang di Laodikia ini tuh dia spesialis mata, tidak kebetulan. Dan dia tuh kayak sudah banyak menyelesaikan penyakit-penyakit mata di kota-kota lain lah. Dia pokoknya top di situ. Tapi Tuhan bilang, lu beli minyak dari gua untuk lumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kadang justru dengan segala prestasinya kita, possessionsnya kita, hartanya kita, atau yang kita anggap mungkin kita anggap itu berkat,
ternyata itu justru bikin kita buta dan kita malah justru nggak bisa lihat Tuhan gitu. Barang siapa ku kasihi, ia ketegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya itu juga penting. Ya, itu tutupnya itu. Ayat 19, Wahyu 3 ayat 19. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih buat fellowship-nya, terima kasih buat ada fellowship-nya Tuhan. Thank you banget buat dan buat semua teman-teman kami yang pernah juga bersekutu dengan kami Tuhan, buat keluarga mereka, ada yang udah berkeluarga, ada yang mau akan mulai berkeluarga Tuhan. Kami kayak gimana ngomongin rencananya kayak apa Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke tangan pengasihan-Mu yang udah berumah tangga Tuhan. Biarkan ide-Mu tentang family itu yang jadi buat semua rencananya Tuhan. Perjelas semua apa yang Tuhan pengen Tuhan, biar Engkau yang berkehendak. Apapun kami akan pegang itu selama Engkau yang berkehendak, selama Engkau yang berketetapan, itu yang akan jadi. Dan kami mau pegang kalau Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih udah memberikan kami hati untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Engkau sudah menyediakan diri untuk dikasihi kami. Thank you Tuhan, udah mengasihi kami dari awal sebelum ada awal sampai ujung nggak ada ujungnya. Thank you banget udah love us, each and every one of us. Kami mengucap syukur buat Got a Point, kami mengucap syukur buat digital content, mengucap syukur buat divisi bisnis, mengucap syukur buat divisi counseling, mengucap syukur buat fellowship, mengucap syukur buat Bible study, mulai dari awal, mulai dari retreat, mulai dari awal sampai dimanapun sampai sekarang Tuhan udah 3 tahun, kira-kira udah 3 tahun 2 tahun Engkau pegang kami bareng-bareng. Tuhan jangan pernah lepaskan kami dalam persaudaraan kami dengan Engkau. Peluk kami senantiasa dalam pelukan kasih sayang-Mu Tuhan. Kami tetap sehati karena Engkau yang menyatukan hati kami. Kami tetap satu visi karena kami pegang visinya Engkau. Kami tetap satu visi karena kami pegang misinya Engkau. Kami tetap satu pikiran dengan pikiran yang tertuju hanya kepada Kristus. Thank you Tuhan, biar Engkau yang memperbarui pikiran kami, perbarui hati kami senantiasa Tuhan. Ketika kami gak enak Tuhan, berikan kami daya tahan, endure, untuk bisa tahan, untuk bisa lega, untuk bisa melapangkan hati kami, melebarkan ruang kami untuk Engkau bekerja dalam setiap sisi hidup kami. Setiap sisi hidup kami Tuhan, biar Engkau yang bisa bersihin, biar Engkau yang bisa leluasa untuk just do what you gotta do and do what you need to do. Tuhan, kami percaya sama apa yang Engkau terbaik dari Engkau buat kami Tuhan. Just do it right away. Just do it right away. Just do it right away. Tuhan, tunjukkan kedaulatan-Mu kepada kami seperti kepada Abraham, seperti kepada Nuh, seperti kepada Musa, seperti kepada Daud dan semua pribadi-pribadi yang kami sering baca di Alkitab. Tunjukin, demonstrasikan kepada kami Tuhan. Biar kami tahu kalau kami berpelukan dengan satu pribadi yang belum ada kata-kata yang tercipta dalam benak manusia yang pernah terucapkan dalam mulut manusia dalam bahasa apapun yang menjelaskan betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Tunjukkanlah itu lewat hidup kami satu persatu, each and every one of us, pribadi lepas pribadi, melalui kami, keluarga kami, teman-teman kami, lingkungan kami, apapun yang kami lakukan, itu terkena dampak-Mu Tuhan. Terkena dampak-Mu, kena impact dari Engkau. Setiap sisi hidup kami Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu, kedaulatan-Mu yang jadi. Kehendak-Mu dan kedaulatan-Mu yang jadi. Dan kami akan tetap worship You, no matter what, Tuhan. Gak ada yang mustahil Tuhan, kami tahu. Gak ada yang mustahil. Buat Engkau gak ada yang mustahil. Buat kami gak mungkin. Buat Engkau gak ada yang gak mungkin. Tuhan, kami pengen lihat yang gak mungkin yang Engkau. Bukan sekedar di hidupnya, tapi di hidup aku juga. Di hidupnya Jejes. Di hidupnya satu. Di hidupnya
di hidupnya tuh Deg, Sa, Sarah, Vi, dan semua orang-orang yang kami kasihi, yang ada di dalam hati kami Tuhan. Semua orang-orang yang kami sayang, yang ada di dalam hati kami. Semua Tuhan. Semua. Yang ada di benak kami, yang ada di hati kami. Biarlah yang gak mungkin, jadi kami bisa lihat Engkau. Kami bisa mengalami Engkau. Demonstrasikan itu Tuhan. Biar apa yang Engkau nyatakan, kalau seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan, kami ada di barisan itu Bapak. Thank you banget Tuhan buat hari ini. Kalau doanya selesai dengan amin. Persekutuan kami dengan sesama lain, dan persekutuan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, dengan Engkau gak akan selesai dengan doa ini aja, tapi malah makin Tuhan. Kami akan biasa dengar suara Engkau. Kami bahkan bisa mendengar jejak langkah kaki Engkau. Kami bisa mendengar, kami bisa ngerasain apa isi hati Engkau. Kami bisa mikirin apa yang Engkau mikirin. Kami bisa lihat kemana Engkau melihat, kami dengar apa yang Engkau dengar. And that's all that matters. That's all that matters. Ya dan amin buat kami itu semua Bapak. Thank you banget. Hanya di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat beristirahat. Iya. Baru mau masuk. Ah, tuh. Ah. Halo.